Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbicara tentang mengucap syukur, saya teringat kisah seorang misionaris bernama Jack Hinton dari California yang kala itu sedang melakukan perjalanan misi jangka pendek ke Pulau Tobago berdekatan dengan Venezuela. Di sana Jack Hinton bersama tim aktif melayani komunitas penderita kusta. Kusta atau lepra adalah penyakit menular yang umumnya menyerang jaringan kulit, saraf, serta saluran pernapasan. Suatu saat, Jack mengumpulkan para penderita kusta, kemudian mengajaknya beribadah. Sebelum menyanyikan sebuah lagu, Jack bertanya kepada mereka, lagu apa yang ingin dinyanyikan? Spontan jauh dari belakang mimbar, berdirilah seorang wanita di mana hidung, telinga, dan mulutnya hancur akibat penyakit kusta. Wanita itu mengangkat tangannya tanpa jari sambil berkata, tolong nyanyikan Count Your Blessing, hitunglah berkatmu. Mendengar permintaan itu, Jack Hinton menatapnya lama. Sambil tertunduk ia berkata dalam hati, luar biasa wanita ini. Di tengah penderitaannya, ia tetap mengucap syukur. Ya, itulah lagu rohani kesukaan wanita penderita kusta. Dalam penderitaannya, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Meskipun tubuhnya perlahan mulai hancur, saudara serta teman-temannya menjauhi dia, namun ia bersukacita karena masih ada seorang hamba Tuhan yang rela datang mengunjungi dan melayaninya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang diceritakan oleh Jack Hinton hanyalah satu dari sekian banyak orang yang bergumul dengan penderitaannya. Penderitaan yang kita alami saat ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh para penderita kusta itu. Namun sebagai orang Kristen, kadangkala kita gagal memaknai arti ucapan syukur. Kita tahu mengucap syukur adalah perintah Tuhan, tapi realitanya, jangankan dalam kondisi hidup susah, dalam kondisi baik dan normal saja, kadang kita sulit mengucap syukur, bahkan dengan sengaja mengabaikannya. Saudara, inilah yang juga dialami oleh jemaat di Tesalonika. Seperti yang kita tahu, Tesalonika merupakan kota modern yang sangat maju nomor 2 setelah Athena. Di tempat inilah, untuk pertama kalinya, Rasul Paulus berhasil memenangkan jiwa serta mendapat banyak pengikut dari golongan masyarakat non-Yahudi kelas atas. Pelayanan penginjilan Rasul Paulus di Tesalonika nampaknya berkembang dengan sangat baik. Namun di balik itu, ternyata ada beberapa kelompok orang Yahudi yang tidak suka. Mereka iri hati kepada Paulus dan mulai menentang pemberitaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Seperti biasa, mereka berusaha menghasut dan menganiaya orang-orang Kristen di Tesalonika. Mereka juga menyebarkan ajaran sesat serta memutarbalikkan iman Kristen. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengirim surat dan menasihati jemaat Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukurlah di tengah-tengah situasi yang sulit itu, iman jemaat di Tesalonika tetap teguh. Kesetiaan mereka kepada Kristus bahkan dipuji oleh Paulus. Hal itu terbukti melalui suratnya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaannya, tetaplah bersyukur. Ya, mengucap syukur mungkin tidak akan mengubah keadaanmu saat ini. Namun mengucap syukur setidaknya akan memberi kita beberapa manfaat. Pertama, mengucap syukur membuat kita dewasa secara iman. Kedua, mengucap syukur mengubah cara pandang kita melihat keadaan dengan pikiran positif. Kita tidak lagi berprasangka buruk seolah-olah menganggap penderitaan adalah kutuk dari Tuhan. Ketiga,
Mengucap syukur mencegah kita membandingkan diri dengan orang lain. Yang keempat, mengucap syukur menstabilkan emosi, meningkatkan rasa percaya diri, optimis, dan bahagia. Dan yang terakhir, mengucap syukur mengurangi risiko depresi. Saudara, itulah beberapa manfaat mengucap syukur. Marilah kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebagaimana yang Tuhan sudah firmankan kepada kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.